Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam budi luhur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septian Wicaksono. Saya seorang mahasiswa di Universitas Budi Luhur, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan podcast untuk kelompok 5, mata kuliah Media Sosial dan Periklanan. Topik yang akan saya bawakan masih seputar kampus. Karena saya pernah mengikuti UKM dari e-sport di divisi Mobile Legends, dan saya sendiri juga mahasiswa sistem informasi. Jadi seputar itu yang akan saya bawakan dan saya jadikan topik. Oke, langsung aja ya, karena orangnya juga udah datang. Kak, boleh masuk Kak? Masuk ya. Iya, aduh, siapa sih nama lu? Duduk ya Kak? Iya, silakan duduk Kak. Mau minum nih? Iya, aman. Oh iya Kak, boleh sebelumnya perkenalkan diri ke kamera dulu dari Oke. fakultas, namanya, ini apa ya selalu. Nama saya Dava Fajrahian dari Fakultas FTI, jurusan Sistem Informasi dan Angkatan 22. Oke, baik Kak. Salam kenal ya Kak. Salam kenal. Kita ngobrol santai aja nih. Boleh, nyantain aja. Boleh ceritain nggak Kak perjalanan Kakak di e-sport Budi Luhur selama menjadi player sampai sekarang jadi ketua e-sport? Boleh. Pertanyaan bagus. Gue join e-sport itu awal dari semester 3, dan itu gue masih jadi atlet di divisi Mobile Legends. Oke. Nah setelah itu gue masih jadi atlet di semester 4, di semester 5. Tapi di semester 5 itu gue atlet sekalian pengurusan di e-sport. Masih ya backupan kayak panitia gitulah. Nah jadi ketuanya itu gue naik di semester 6. Pas di semester 6? Pas semester ini ya semester 6. Ketuanya itu di bulan Februari kemarin gitu. Oke, baik Kak. Kalau di Budi Luhur sendiri tuh ada berapa banyak divisi sih di e-sportnya? Oh di e-sportnya ya? Iya. Di kami itu ada 4 divisi yang lagi berjalan. Ada yang pertama itu pasti utamanya Mobile Legends, yang keduanya itu pasti ada namanya Valorant, ketiga itu HOK, yang keempat itu namanya Free Fire, FF. Tapi kita akan membuat divisi bola FC Mobile. FC Mobile. Ya, Oke. Itu masih dirancang sih. Oke. Kalau boleh tahu apa alasan Kakak sendiri mau mengikuti UKM e-sport di divisi Mobile Legends? Sebenarnya kalau masalah itu saya kan sebenarnya hobi main game ya awalnya. Dan saya tuh berpikiran kayak sayang aja nih kalau hobinya nih begini-gini aja, saya ada mau peningkatan aja kayak ada hasilnya gitu di kampus, apalagi di Budi Luhur itu ada UKM e-sport juga ya, komunitas awalnya dulu komunitas, sekarang udah UKM. Makanya itu saya ya sekalian iseng-iseng dan sampai sekarang jadi ketua gitu. Oke, ini ditahan dulu Kak sebentar ya. Boleh. Ini untuk kita lanjut ke topik yang kedua. Sekarang udah kedatangan lagi nih. Ayo Kak Dapa, silahkan masuk. Aduh, nih Kak kenalkan Dapa juga namanya kembar tuh. Dapat juga ya. Iya. Ini Kak sama kayak yang tadi si Dava, boleh memperkenalkan diri dulu ke kamera? Oke, halo, gue Dava Naufal dari FTI Sistem Informasi Angkatan 2022. Alwi. Oke, salam kenal ya Kak Dava. Iya. Boleh kasih tahu nggak sih Kak? Sini kita ngobrol nyantai aja nih, bareng-bareng bertiga. Boleh kasih tahu ke kita nggak Kak? Ke kita semua nih, kenapa Kakak saat memilih fakultas dan jurusan Kakak lebih memilih Fakultas Teknologi Informasi dan jurusannya Sistem Informasi? Oke, boleh dari siapa dulu nih? Boleh siapa dulu nih? Dari Kakak aja, Kak Dava. Oke. Kalau gue sendiri tuh sebenarnya masuk Budi Luhur itu sebenarnya agak bingung dulu gitu di awal. Terus juga pas masuk itu mepet gelombang 3 lah, pengen ordik kan gitu. Oh iya. Nah, terus akhirnya gue milih fakultas yang sekiranya itu terus prodinya juga itu yang sekiranya ada perpaduan desain sama teknologi. Jadi gue masuklah ke sistem informasi. Nah sebenarnya kalau di sistem informasi ini kan nggak cuma perpaduan desain teknologi gitu-gitu kan. Dia juga kan ada peminatannya, ada data science, entrepreneurship, ada enterprise system gitu. Nah kalau gue itu masuk ke situ karena emang sebelumnya itu gue udah di bidang UI UX gitu. Oh, lu udah di bidang UI UX? Iya, kayak gitu. Terus juga kan kalau UI UX itu juga mempelajari proses bisnis kayak gitu-gitu kan. Jadi gue di SI itu buat ngedalamin itu. Sebenarnya tuh sebelumnya agak bingung pengen milih DKV gitu. Cuman kayaknya DKV? iya,
Alasannya apa tuh Pak? Kenapa? Alasannya apa itu Pak? Nah, alasannya ngelanjutin sih sebelumnya. Oh nggak dari sebelumnya, Iya, jenjang SMK-nya itu sebelumnya. gue multimedia kayak Oke gitu. oke. Anak desain mungkin. Anak desain gitu. Oke baik Kak. Kalau boleh tahu nih untuk saat ini lagi ada tren apa sih yang paling terbaru di bidang sistem informasi ini? Oke, kalau dari gue sendiri kebetulan juga gue ngurus di komunitas IT gitu ya. Oh mas ada komunitas ya? Ada namanya Budi Luhur IT Club. Budi Luhur IT Club. Iya. Oke. Jadi kurang lebih kalau buat tren belakangan ini tuh ada AI. Ada AI. Iya. AI sama machine learning itu nggak bisa dipisahkan lah gitu. Jadi oke. selalu berkaitan AI, machine learning sama data kan. Nah, kalau gue sendiri tuh sebenarnya kalau buat tren secara menyeluruh gitu kan, mungkin kan banyak kan ada cloud computing, big data kayak gitu gitu kan. Oke. Gue nggak terlalu deep atau dalam banget gitu sampai topik itu. Cuman kalau gue soal tren gitu taunya di bidang yang gue kuasai juga sih sekarang kayak di UI UX aja sih. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Ini karena memang kita udah lama banget nih ngobrol nih, udah 70 jam nih. Saya lihat dari 70 jam ya kan kita ngobrol ya. Ini Kak Najwa, boleh nggak Kak Najwa nih? Bawa ini gue nih buat beli air nih. Buat kalian nih. Ada oleh-olehnya Iya, ya, ada oleh-olehnya ya. Padahal udah ada putihnya nih, ada oleh-olehnya. Minta tolong geser dikit ya Kak, buat Kak Najwanya juga. Thank you. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Boleh diminum Kak? Silakan Kak. Iya, thank you. Oke. Izin minum. Iya, mana Kak? Oh, minum. Pas banget cuacanya di luar lagi panas. Iya, panas nih. Iya, makanya. Ada tanggapan nggak Kak buat minuman yang udah kita sediakan? Dari Kak apa deh? Oh, dari gua ya. Mm. Ini sebenarnya sih kalau dari rasa ini sebenarnya kan kayak teh di pinggir jalan, tapi menurut saya ini yang paling manisnya yang paling Iya. Benar. tahu dulu kat itu tuh bocor. Ada tanggapan nggak Kak untuk minuman yang udah kita sediain? Oh, kalau dari gue pribadi sih ya ini kan sebenarnya minuman kayak di sekitar kampus lah. Iya benar. Dan ini minuman yang paling kayak teh yang gulanya nggak terlalu manis gitu, tapi nggak terlalu ini juga sih menurut saya ya. Karena ya enak aja menurut saya sih. Mumpung di luar juga Cuacanya panas, ya. pas banget. Kalau dari Kak Dapa 2? Iya, kalau dari gue sih emang sih enaknya sih kalau panas-panas gini tuh minum es kan. Iya benar sih. Ya, cuman kalau menurut gue pas gue minum tadi tuh kayak masih agak manis banget sih kalau menurut gue. Iya, terlalu manis juga sih. Iya. Gue juga kebetulan kan Nggak terlalu suka suka manis. manis-manis banget gitu. Oke. Iya. Karena juga Kalau dari saya minuman teh ini enggak buruk banget sih, kayak pas ya. kalau dari saya pas. Oke, karena dua bintang tamu kita udah menjelaskan apa yang udah menjadi topik kita pada hari ini, boleh nggak nih kita minta buat Kak Dapa 1 sama Kak Dapa 2 untuk memberikan saran atau ajakan kepada mahasiswa baru atau adik-adik tingkatnya kakak nih atau yang seangkatan sama kakak untuk mengajak atau mendalami apa yang kalian berdua lakukan. Oh, mungkin di bidang Dari Kak Dapa deh, ya. di bidang e-sport berarti. Iya, di bidang e-sport kalau dari Kak Dapa. Kalau saya pribadi sih, apalagi bentar lagi ada maba angkatan 25. Oh iya benar. Ya kan, Iya, ada benar. maba angkatan 25. Mungkin dari kita pribadi tuh divisi sebenarnya dari e-sport sendiri, emang mungkin dari hobinya, dari ajakan, kalau dari saya sih emang saya kan membuka ya yang hobinya sama sesuai dengan saya gitu Oke, ya, yang iya. suka main game gitu ya, apalagi emang yang butuh namanya prestasi, dan di e-sport itu juga namanya beasiswa. Ada beasiswanya? Ada beasiswanya. Nah, mungkin ya mengurangi beban orang tua atau kayak gimana Iya, itu benar. mungkin bisa jadi ajakan kayak buat nanti maba-maba gitu. Kalau dari Kak Dapa sendiri? Oke, mungkin sebelumnya gue tadi mau nanya juga nih ke dia nih. Oke, boleh. Kan tadi ada beasiswa ya? Ah. Nah, itu tuh kalau di Budi Luhur sendiri kalau buat e-sport ya, beasiswa itu
gimana tuh sistemnya tuh full ada atau ada seleksinya dulu buat masuk gitu buat dapetin Oh, beasiswanya? Silakan Kak Dava. Kalau untuk atletnya sendiri ya itu ada namanya seleksi. Kalau untuk atletnya itu seleksinya nanti akan dipilih dari manajer, ketua sama dari coach. Oke, kalau untuk kayak beasiswanya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu kalau misalnya juara regional itu bisa dapat grade B. Kalau juara nasional itu bisa grade B, grade A sesuai dari juara 1, 2, 3-nya. Kalau udah internasional itu bisa full beasiswa Itu yang dimaksud- tanpa bayar. Gak Yang bayar dimaksud sama dari sekali. grade itu apa tuh Pak? Yang dimaksud dari grade? Grade B itu tuh jadi potongan SKS, Oh, potongan, Iya, oke. potongan SKS itu grade B. Kalau grade A itu full Wah. SKS sama biaya gedung gitu. Tuh, lumayan ya buat ada di kelas nih ya. Boleh. Yang baru pada mau masuk. Lumayan banget main game, siapa lagi tahu dapat beasiswa Oke. cuma main game doang. Iya, boleh sih. Mantap. Tanya Pak? Tadi gimana? Sorry pertanyaannya. Enggak, untuk memberikan saran dan juga ajakan Iya. untuk mahasiswa baru atau adik tingkat atau angkatan kakak, gimana caranya untuk yang ingin mendalami apa yang kalian berdua lakukan, mengajak, caranya itu seperti apa kalau menurut kakak? Oke, mungkin kalau buat ngedalamin di SI itu sebenarnya kalau buat sekarang ya Iya. itu luas banget dan dari tiap bidang itu udah kayak selalu berkaitan sama AI ya kan. Oh, iya benar. Sekarang kan AI lagi naik banget kan Iya, trennya. benar. Kalau mau belajar juga kita mungkin bisa pakai bantuan AI kayak ChatGPT, DeepSeek, ya Cloud AI kayak gitu-gitu kan. Nah kalau dari gue sendiri sih kalau buat ngedalemin apa yang pengen gue dalemin juga gitu, perlu temen sih sebenarnya. Harus butuh teman ya? Iya, temen yang buat bisa diajak diskusi gitu, buat ngulik bareng. Kalau dari gue sendiri tuh sebenarnya kalau buat belajar itu kalau sendiri ya capek sebenarnya. Kalau Capek nggak kalau nggak ada temen diskusi gitu-gitu kan. Jadi makanya gue juga ikut ke komunitas gitu. Jadi banyaklah teman-teman yang bisa gue ajak bikin project-project eksploratif gitu. Itu kan ngembangin skill di SI kan Iya, karena iya. SI terus ada portofolio juga yang pastinya buat magang gitu-gitu kan. Oh, buat untuk jenjang kerja. selanjutnya. Iya betul kayak gitu sih kalau dari gua. Bukan itu ada mau tanya? Kalau yang saya mau nanya ke Kak Dava ekspor Boleh. untuk Lanjut. untuk pelatihan itu ada dari misal kayak berapa sehari seminggu berapa kali gitu Iya. atau berapa bulan Oh, untuk atlet khusus ya? Iya, sistem latihannya. sistem latihannya. Kalau dari Mobile Legend, divisi Mobile Legend itu terus di seminggu itu tuh udah difixin itu scrimnya itu ada di 2 hari. Jadi 1 harinya itu misalnya bisa scrim offline itu maksudnya scrimnya di kampus ya. Oh. Jadi kayak coachnya datang. Sorry kak, gue potong bentar. Lu bisa jelasin nggak scrim itu apa? Nah iya tuh. Gua juga kurang ngerti sih kak. Scrim itu tuh jadi kayak pelatihan kayak kita ngadu dengan kampus luar gitu atau Oke. kayak tim-tim luar gitu. Sparring jatuhnya ya? Sparring. Iya Oh, betul. oke, Tapi oke. ini mesti deal-dealan dari awal dulu, kontak-kontakan awal dulu itu. Dari manajer? Manajer ke manajer gitu. Oke. Gitu. Baik kak. Ada yang mau tanya lagi kan Najwa? Kalau untuk Kak Dava nih Iya. kan desain ya Iya. paling sulit ketika Kak Dava itu desain yang seperti apa kayak misalkan Kak Dava nih sulit nih di warna atau apa gitu. Oke. Kalau sekarang sih buat teknikal secara langsung buat ngedesain gitu ya. Itu tuh kalau dari gua mungkin sangat minim sebenarnya kalau kendala-kendala gitu. Karena gue kan sebenarnya shifting kan dari graphic design sama motion graphic gitu ke UI UX. Jadi secara ya mungkin kayak teori-teori visual penggunaan warna, tipografi, terus ada shadow kalau di Figma tuh kan ada shadow ya gitu. Itu tuh minim banget sih kalau kesulitan. Nah, kalau di UI UX sendiri kan nggak cuma ngedesain doang gitu ya. Jadi ada step riset tuh, riset sebelum ngedesain kan. Nah, paling kalau gue buat sekarang ini masih harus mempelajari dan sering-sering latihan atau ada project brainstorming lah segala macem buat mempertajam ilmu UX gue gitu, risetnya. Kayak gitu sih kurang lebih. Dengan adanya sekarang terbantu banget berarti ya kak Dava? Sebenarnya kalau buat kayak AI itu sebenarnya buat ini aja kalau gue pakai tuh buat
bikin trigger ide gitu. Oke. Kalau misalkan gue buntu nih nggak ada ide, ya gue prompting aja ke ChatGPT gitu. Untuk tahap awal mungkin gitu ya. Iya. Oh, oke. Buat tahap awal. Jadi nggak semua dari AI yang AI kasih gitu ya jawabannya itu nggak semuanya gue pakai gitu. Jadi gue cuma milih beberapa dan gue validasi lagi yang sesuai kebutuhan gue, baru itu gue pakai jawabannya kayak gitu. Memudahkan sekali ya berarti ya. Iya, sangat betul. memudahkan lah Sangat dengan memudahkan. adanya AI sekarang. Nih karena emang udah durasi ya nih, durasi nih, sorry banget nih ya abang-abang. Makasih juga nih udah mau sempetin waktu datang. Aku ngapain sih? Oke, sekian podcast. Buset udah pada keluar dia anjing. Si pada keluar dia. Oke Kak, nih karena emang durasinya udah terbatas banget nih ya. Kita sorry banget, minta maaf. Terima kasih juga udah hadir menyempatkan waktu kemari. Kasih juga nih udah ngundang, Ya, udah dikasih jamuan Wah, juga. Kita ya makasih Kak. Iya, Makasih kita juga ya Kak makasih. Dapa. Makasih. Ini Dapa dari e-sport Budi Luhur. Kak Dapa dari sistem informasi. Karena juga nih makasih udah ngebawain kita ST. Enak loh guys, esnya. Oke, sekian podcast dari di kelompok 5 kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur.